Shalom, perkenalkan nama saya Nomeriana Falau dari kelas D, Prodi PGSD. Di sini saya akan meringkas materi dari bab 10 tentang Merdeka Belajar. A. Pengertian Merdeka Belajar berbasis komputer. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka diartikan sebagai bebas dari penghambat penjajahan atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri dalam konteks ini. Merdeka sangat sama saja dengan kelulusan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan secara keseluruhan yang dapat diartikan di proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Secara umum, dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Merdeka belajar atau karakteristik seseorang sejak lahir. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. B. Ada 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berbasis nasional USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih kompetensif, misalnya portofoli dan penggunaan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Karena itu, pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan karakteristik yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa lisan, kemampuan bernalar menggunakan matematika numerisasi, dan penggunaan pendidikan karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Proses penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, penggunaan, dan pengembangan format RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem zona penerimaan PPDB. Sistem zona bertujuan untuk mengakomodasikan ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jauh dari akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengejar
KBM. Sedangkan sedang berlangsung. Situasi ini tidak banyak sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan semua respon konsultif saat mata pembelajaran yang diajar oleh guru yang digilir, justru siswa akan terlihat ekspresi ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswi tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pembelajaran selanjutnya. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Ciri-ciri sebagai berikut. Ada yang pertama, penekanan pada keterampilan kompetensi siswa baik secara individu maupun klasik. Kedua, prioritasi pada hasil pembelajaran dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konteks diantaranya ada yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konteks berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman tentang konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi menggunakan kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkai pertanyaan teks berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima atau yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penggunaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Sekian dari ringkasan materi saya. Shalom.